Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Protes gangguan jaringan internet mahasiswa geruduk kantor Telkomsel Buru. Tak ada fasilitas kesehatan yang layak di kampungnya, seorang warga Maluku Tengah ditandu puluhan kilometer ke puskesmas. Puluhan pembalap andal ikut lomba balap motor yang diselenggarakan pemerintah Maluku Tenggara sebagai ajang promosi wisata daerah. Puluhan elemen mahasiswa di Kota Namlea, Kabupaten Buru mendatangi kantor Telkomsel Namlea Buru. Kedatangan pedemo ini untuk bertemu pimpinan Telkomsel Namlea Buru. Mereka menuntut pihak Telkomsel memulihkan jaringan internet di Kabupaten Buru yang sering mengalami gangguan. Mereka juga kecewa terhadap pihak Telkomsel yang lamban dalam menuntaskan masalah jaringan internet di Kabupaten Buru. Mahasiswa marah lantaran tak satupun pegawai Telkomsel yang hadir menemui pedemo, sehingga mereka merusak kaca jendela kantor Telkomsel. Baik, ini datang ke Telkomsel guna menuntut kompensasi atau ganti rugi atas seluruh bentuk produk yang telah dikomersialkan kepada masyarakat di Buru dan Buru Selatan. Pedemo kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Bupati Buru dengan tuntutan yang sama. Menanggapi persoalan ini, Wakil Bupati Buru, Sudarmo, berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Telkomsel untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga masyarakat kembali menikmati jaringan internet dengan baik. Sehingga itu yang menjadi keresahan. Jaringan Telkomsel yang sudah hampir setengah bulan ini mengalami gangguan, dan kemarin Sekda sudah bertemu dengan pimpinan manajer wilayah untuk Provinsi Maluku. Kami sudah melakukan beberapa hal, termasuk juga dari Telkomsel memberikan pelayanan, tetapi ini masih terbatas di sejumlah titik di Kota Namlea. Layanan internet di wilayah Namlea dan sekitarnya mengalami gangguan sejak beberapa hari terakhir. Penyebabnya karena terputusnya sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Namlea Ambon milik PT Telkom. Sofyan Muhammadiyah dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru. Isu nasional bahwasannya terkait dengan Terkendala fasilitas kesehatan yang layak, seorang warga pedalaman di Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah terpaksa dievakuasi dari kampungnya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak di Kota Wahai, Kabupaten Maluku Tengah. Martin Atuani, umur 49 tahun, warga desa Kaloa, Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah ini harus dievakuasi dengan tandu menggunakan bambu dan kain dari desa Kaloa ke Kota Wahai, ibu kota kecamatan, untuk dirawat intensif. Dia dibawa ke puskesmas Wahai karena fasilitas kesehatan di kampungnya tidak memadai. Untuk sampai ke Wahai tidaklah mudah karena harus melalui jalan berliku puluhan kilometer dengan kondisi medan yang cukup berat, sehingga membuat warga keluarga harus bersusah payah mengevakuasi Martin Atuani ini keluar dari jalan rusak. Sesekali warga memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di Puskesmas Wahai, Kabupaten Maluku Tengah, Martin Atuani langsung ditangani petugas Puskesmas. Kami melakukan evakuasi orang sakit atas nama Bapak Martin Atuani menuju ke pusat perawatan Puskesmas Wahai, dikarenakan yang sakit yang diderita oleh yang bersangkutan membutuhkan proses penanganan lebih lanjut. Dan perlu kami sampaikan bahwa proses evakuasi yang dilaksanakan ini dengan memikul yang bersangkutan dengan menempuh jarak tempuh kurang lebih 26 km
dengan jarak tempuh perjalanan sekitar 1 hari perjalanan. Dikarenakan akses jalan yang saat ini menuju ke negeri Kalowa sudah tidak lagi bisa dilalui oleh kendaraan beroda 4 maupun kendaraan beroda 2. Kalaupun dengan kendaraan beroda 2 butuh tenaga ekstra yang harus dikeluarkan untuk bisa sampai ke pusat kecamatan. Karena akses jalan yang saat ini kami lalui sudah tidak bisa lagi dilalui dengan kendaraan beroda 2 dan beroda 4. Untuk itu, dari tempat ini kami menghimbau kepada warga mendesak pemerintah daerah secepatnya membangun layanan kesehatan serta jalan yang layak di pedalaman agar warga tidak lagi menderita. Cahid dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Ratusan rumah di Kota Ambon rawan longsor, seperti rumah di kawasan Silale, Air Kuning, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Jiwa puluhan keluarga pun juga terancam, apalagi saat cuaca buruk, sebab rumah-rumah mereka berada di tebing hingga lereng. Kondisi ini membuat warga cemas. Meski berbahaya tertimpa longsor, warga tetap memilih tinggal di lokasi ini karena tidak ada pilihan lain. Jadi sampai sekarang ini belum ada dari perhatian pemerintah terhadap lokasi longsor ini. Iya. Untuk terpalnya yang ditutup ini sendiri, apakah bantuan atau milik pribadi? Tidak, ini terpal sendiri. Terpal sendiri ya? Struktural longsor, jadi kita beli terpal baru untuk ditutupi. Ya, kalau bisa ada sentuhan pemerintah. Warga mendesak pemerintah Kota Ambon menuntaskan pembangunan kawasan yang rawan longsor dengan membangun talut dan bronjong guna mencegah jatuh korban. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Komando Daerah Angkatan Laut 9 Ambon menggelar latihan penanggulangan bencana atau SAR di Teluk dalam Ambon. Latihan ini diikuti puluhan mahasiswa keperawatan Universitas Hein Namotemo, Kota Ambon. Seluruh peserta dilatih untuk memiliki kemampuan memberikan bantuan kepada masyarakat ketika terjadi bencana alam, terutama pertolongan di laut karena wilayah ini didominasi perairan. Peserta juga dilatih cara mengenal jenis peralatan SAR dan cara penanggulangan bencana. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Hein Namotemo Tobelo, Maluku Utara. Mereka kita berikan beberapa parameter kegiatan, diantaranya adalah pertolongan korban tenggelam secara perorangan, secara tim, kemudian kita berikan juga teknik mengapung, kemudian mereka juga kita bekali teknik resusitasi jantung paru dan menaikkan korban dari air ke perahu karet. Harapannya adalah Kodaeral 9 hadir mendukung Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus memberikan bekal supaya mahasiswa S1 Keperawatan terutama yang nantinya akan berdinas di pulau-pulau terluar, pulau-pulau terpencil, juga akan bisa memberikan pertolongan korban pada musibah-musibah di laut. Pelatihan ini diharapkan memberi pengetahuan kepada peserta sehingga bisa membantu masyarakat untuk meminimalisir jumlah korban baik harta maupun jiwa dalam bencana. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.